Masuk belum ya? Jadi udah masuk ustazahnya. Oh, oke. Kita mulai ya. Ya. Oke, buka aja. Yuk, video dulu. Ini chatnya ada 2. Tunggu sebentar. Ini kita mulai aja ya, Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyya wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua, beserta ustazah yang baru bergabung. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keluangan waktu untuk bisa bertemu kembali di kajian rutin kita, masih dengan tema yang sama tentang istri-istri Rasulullah. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita hingga akhir zaman. Saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung. Mungkin banyak yang saya sebenarnya tadi ngelihat nama ini banyak yang baru buat saya. Yang mungkin yang belum mengenal saya. Saya Nurbiah Permatasari Nurdin, biasanya dipanggil B, dan saat ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua KMR juga, dan makanya untuk perdana ini saya mengambil alih tugas sebagai moderator sekalian perkenalan gitu. Untuk membuat acara kita ini semakin berkah, mari kita sama-sama memperbaiki niat kita lagi bahwa kajian kita pada hari ini selain untuk silaturahim, kita juga ingin menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk pertama saya mau membuka anggebot. Siapa yang mau bersedia gitu, yang bersedia baca tilawah, boleh Meldan gitu. Insya Allah ayatnya pendek kok, 1 halaman. Surah Al-Ahzab ayat 44 sampai 50. Silakan kalau ada yang mau ibu-ibu. Atau kalau nggak ada yang Melden, bisa dari saya yang bacain. Nah, siapa nih yang ngomong? Siapa coba? Oh, operator ternyata yang ngomong. Silakan operator. Last option nih kalau nggak ada yang Melden. Atau kalau ada boleh diserahkan dulu. Gimana enaknya? Ya. Aku dengerin dulu. Aku dengerin aja. Oke, operator, silakan operator. Ini ada operator kita hari ini ada Widya. Al-Ahzab ya Ibu, Al-Ahzab. Al-Ahzab, oke. Ya. Halaman berapa, Wid? Halaman 424, Kak. 424. Hmm. Ini kamu habis jogging atau gimana, Wid? Dingin, Bu. Pakai jaket nih, mohon maaf hari ini. Padahal lagi cerah banget di matahari. Iya nih, saya jiwa ekstrovertnya udah mulai bergejolak. Dan keluar saya. Surat apa, Say? Al-Ahzab, Mbak. Al-Ahzab. Juz 22. Iya. Sudah Dari dapat? ayat 44 sampai 50 ya. Iya. Harus kita mulainya 45 ya. Dua-dua ayat berapa, Biar? 44, Bu. Ayat 44 sampai 50. 44 sampai 50. Oke. Iya. Bentar ini. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Adalahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wad'ahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسك للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Jazakillah khairan kasiran, operator aka Mbak Widya udah bersedia membacakan Al-Quran pada hari ini. Ya, saya buka sepatang lagi yang mau baca terjemahannya. Silakan Malden. Ada yang mau, Ibu? Aku boleh kalau nggak ada. Nggak ada, Mbak Irma. Oh, ya, udah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemui Allah, menemuinya ialah salam, dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Terus selanjutnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami, belum ya? Benar, Mbak? Oh ya, betul ya? Iya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wahai orang-orang yang beriman, kepada kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan kamu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba saya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan sudah ya, sadaqallahul azim. Jazakallah khair, Mbak Irma sudah bersedia Jazakallah khair. membacakan terjemahan. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan juga ini bisa bisa mendekatkan kita kembali kepada Al-Quran dan mengingatkan kita untuk selalu membaca Al-Quran dalam setiap hari gitu. Nah, Ibu-ibu kita berikutnya ini kita masuk ke acara selanjutnya, walaupun sebenarnya saya ada banyak yang baru juga saya lihat, tapi nanti kita mungkin bisa perkenalan di akhir-akhir. Saya tanya Ustazah Nuno dulu, apakah Ustazah udah bisa standby atau belum? Udah. Ustazah udah, oke. Ya baiklah, Ibu-ibu semuanya, insya Allah dengan rahmat Allah, kita mulai materi kita pada hari ini, itu tentang meneladani istri-istri Rasulullah bagian keempat. Ada 2 tokoh yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Nuno. Ini tokoh yang baru ya buat kita ya. Jadi jangan lupa tata tertibnya juga. Sebaiknya mikrofonnya di mute dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah materi, itu bisa raise hand atau bisa japri ke saya, atau nanti kita kasih kesempatan untuk berbicara gitu. Dan tanpa panjang lebar lagi, saya serahkan mic saya ke Ustazah Nuno untuk memberikan materi kita pada hari ini. Tafadhal Ustazah. Ya, makasih Mbak B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di kajian kita yang kesekian kalinya, keempat dari serial istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagi saya pribadi, meskipun mungkin mengkaji istri-istri Rasulullah SAW mungkin pernah, ya, tapi kajian ini bagi saya sendiri dan setiap kajian mudah-mudahan merefresh kembali, dan bahkan ada saja gitu hal-hal baru yang saya temui ketika nguprek bolak-balik lagi halaman-halaman yang berkaitan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Dan Masya Allah bahwa ada terkaget-kaget dan ada hal yang oh begitu ya gitu, yang mungkin sebelumnya mungkin sama seperti yang sebelumnya yang di serial ketiga, mungkin kita terkaget-kaget dengan tajamnya lisan Zainab bintu Jahash yang sampai kemarin ada pertanyaan gitu, apa sehingga keistimewaan beliau gitu sehingga dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai seorang istri. Dan ternyata Rasulullah itu mencari istri tidak sekedar
atau menjadikan, bukan nyari kali ya, menjadikan seseorang istri melalui banyak peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nggak semua, kalau itu pakai hitungan matematika tuh hitungan matematika dakwah gitu. Oh, yang ini misalnya pintar ngapal Quran, yang satu lagi ahli hadis, yang satu lagi pinter masaknya, nanti ini yang bagian ransumnya, yang ini bagian persenjataan, ini bagian apa, tidak melulu demikian gitu. Tapi yang ada betapa banyak yang termuliakan dan bahkan dimuliakan dengan pernikahan beliau. Karena posisinya sebagai tawanan, dan kita tahu tawanan di hari itu gitu ya. Yang ini dua orang ini yang akan kita bicarakan ini adalah tawanan yang ya masuk Islam pada saat itu gitu, pada saat sudah tertawan gitu, sudah menjadi seorang tawanan dan ditawarkan Islam dan juga bahkan dimuliakan dengan pernikahan. Jadi kalau misalnya ditanya apa keistimewaannya, ya kalau dari sisi keimanan dan keislaman belum teruji gitu ya. Terujinya justru ketika sudah menjadi istri Nabi SAW dan bahkan setelahnya. Jadi nggak pakai, kalau misalnya ada ustadz atau bukan ustadz pun gitu hari ini, kalau masih, atau kita lah yang dulu pernah melalui masa sebelum pernikahan gitu, kita mungkin sudah memilah-milah kenapa saya jadikan suami yang yang menikahi kita hari ini, yang kita bersamanya hari ini, oh karena dia begini, karena dia begitu. Apalagi kalau misalnya waktu itu sudah ada idealisme Islamnya gitu ya, saya ingin dia yang mengimami saya ingin dia yang begini saya. Kita tanya coba dari sisi suami kita, kenapa beliau memilih kita? Kalau misalnya posisinya pada saat itu sudah punya idealisme Islam gitu. Tapi Rasulullah SAW sebagai Rasul umat ini, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ternyata gitu setelah melihat lagi rumah tangga beliau tidak melulu matematikanya tersebut gitu, tapi bahkan nanti di pernikahannya dengan Sofia, dan Sofia adalah seorang Yahudi yang masuk Islam di hari ketika dia ditawan. Jadi apa keistimewaannya nanti kita lihat setelah, bukan sebelum ternyata, tapi setelahnya gitu. Dan di surat Al-Ahzab yang kemarin sudah kita, yang berapa lembar sudah kita lalui itu diantaranya, dan kemarin juga 2 minggu yang lalu kita juga sudah sebagian bahas bahwa ujian-ujian yang ternyata Allah muliakan mereka menjadi ibunda kaum mukmin itu justru datang setelah pernikahan dan bahkan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan pilihan yang tepat dan status tersebut gitu ya, sampai akhir hayat mereka semuanya teguh sebagai ibunda kaum mukminin, tidak ada yang neko-neko macam-macam sepeninggal Rasulullah SAW. Dan ujiannya juga luar biasa sepeninggal Rasul. Kita mulai dari Juwairiyah. Juwairiyah ini aslinya namanya, ada yang menyebut Barroh, ada yang menyebut Burroh. Saya perbesar dulu. Iya, bentar. Ini ganggu ya. Ya. Ditapikan. Nah, setelah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahash, ada banyak peristiwa penting ini di akhir tahun di tahun kelima ya. Di antaranya perang Khandaq. Di akhir tahun perang Khandaq ada perang Khandaq, juga ada pengkhianatan kaum Yahudi dan juga beberapa kabilah Arab. Ini flashback sebentar karena perang Khandaq itu kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersama kaum muslim, mereka tetap berada di Madinah. Mereka membangun benteng dari Madinah, bukan benteng yang berasal dari bebatuan atau bangunan benteng yang kokoh seperti bentengnya Yahudi, tidak, tapi mereka membangun parit, dan usulan tersebut dari Salman Al-Farisi. Dan ternyata pada saat perang Khandaq tersebut, kaum Yahudi berkhianat. Sebelumnya kan mereka sudah ada perjanjian dengan Rasulullah bahwa mereka tidak akan memerangi Rasulullah dan Rasul pun tidak akan memerangi mereka. Jadi tetap ada
sehingga tetap ada perdamaian, sehingga kehidupan bisa berlangsung dengan nikmat, karena tanpa perdamaian tentu tidak akan berjalan dengan enak gitu ya kehidupan. Sampai hari ini pun demikian kaidah umum sebuah kehidupan. Nah, baru berapa hari selesai dari perang tersebut, yang perang tersebut Masya Allah sangat mengguncang kaum mukminin karena cuaca yang luar biasa, anginnya sangat-sangat kencang, bahkan angin kencang ini juga yang akhirnya mengusir kaum musyrikin pulang dari Madinah, dan mereka hampir untuk menunaikan hajat saja tidak bisa gitu ya, harus menahan kencing, menahan banyak hajat lah gitu, dan bahkan biasanya mereka menjamak 2 sholat, tapi ini akhirnya menjamak sampai 3 sholat gitu, karena saking keadaannya sangat-sangat genting. Dan pada saat itu berhembus perkataan kaum munafik, mana nih kata Muhammad pada saat perang Badar, pada saat membangun Masjid Nabawi, dia katakan bahwa kita akan memiliki istana-istana Kisra Persia dan juga istana-istana Romawi. Ini mau buang hajat aja susah, gimana mau dapat istana Persia dan istana Romawi. Sudah berhubung kata-katanya, sudah mulai goncang gitu. Ini apa yang dibela ini benar nggak sih gitu? Apa yang mereka pertahankan ini betul nggak sih? Dan apalagi dengan banyaknya kabilah-kabilah sekitar Madinah yang bersekongkol dengan kaum Quraisy. Baru selesai dengan peperangan yang luar biasa ini, dan dibantu oleh Allah SWT dengan kiriman angin tersebut, mereka baru saja pulang, hendak beristirahat sejenak, datang lagi panggilan bahwa mereka harus pergi ke Bani Lihyan, dan Bani Lihyan habis itu ke kabilah yang satu lagi. Nah, sebulan berikutnya setelah Hondaki, jadi istirahatnya tuh nggak panjang gitu ya. Jadi kalau kita mau bermimpi, kalau misalnya pengen dilahirkan lagi, mau dilahirkan di zaman siapa? Kita mungkin dulu akan mengatakan saya ingin dilahirkan di zaman Nabi Muhammad SAW, karena di sana ada Nabi, karena di sana mungkin Islam lahir, karena itu adalah generasi terbaik. Boleh mimpi, tapi mungkin kita perlu mengaca diri, apakah kita termasuk orang yang pantas untuk menjadi generasi terbaik pada saat itu. Ini loh, lihat bahwa kita tuh belum pernah mengalami peperangan fisik sekalipun gitu ya. Kalau perang komentar mah udah sering ya di FB, di Instagram dan lain-lain. Perang fisik itu kita belum pernah mengalami hal tersebut. Dan di masa Rasulullah SAW, setelah fase Madinah tentunya ya, fase Makkah kan tidak ada yang 13 tahun. Yang 10 tahun itu kurang lebih ada 80 peperangan besar maupun kecil kalau dikumpulkan. 80 loh gitu. Tapi mereka masih, jadi jangan bayangkan hidupnya damai tentram, mungkin di Madinah seperti itu gitu. Ada damai ya ketika di majelis Nabi SAW, tapi di luar itu ada pergerakan-pergerakan yang harus mereka selesaikan untuk mengamankan dakwah tersebut. Jadi 80 perang, jadi dalam 1 tahun itu ada 8 yang mereka harus persiapkan untuk menghadapi dan demi mengamankan kota Madinah dan juga dakwah itu sendiri. Sangat keras gitu ya hidup di zaman tersebut, dan tapi di dalam kekerasan tersebut gitu mereka masih mampu menghafal Al-Qur'an, sudah jelas mereka masih sanggup merekam riwayat-riwayat dari perkataan Rasulullah SAW, yang dari hadis tersebut mereka bisa memahami Al-Qur'an, memahami hukum-hukum syariat dan sebagainya. Dan di situ juga ada kisah-kisah luar biasa tentang 2 orang manusia, 3 orang manusia, yang tapi mereka masih dengan guncangan fisik maupun psikis, tapi mereka masih tetap kokoh menjadi sebuah generasi terbaik yang sampai saat ini tidak akan ada tandingannya. Nah, sebulan setelah itu mereka sampai pada Nabi Muhammad SAW bahwa Bani Mustalik ini termasuk Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu mereka punya patung Manat. Patung Manat ini tiap tahun seperti halnya di Mekah. Ini posisinya lebih dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Jadi mereka sangat diuntungkan dengan banyaknya yang berziarah ke sana. Ketika ada Islam, jadi mereka termasuk sama seperti Quraisy merasa, nah kalau misalnya Islam berjaya dan Islam bisa memberantas
persembahan-persembahan pada berhala-berhala tersebut. Nah, otomatis ya namanya juga kayak hari ini gitu ya. Ketika traveling tidak ada, ya otomatis pemasukan juga ada. Jadi mereka merasa terancam dengan kehadiran Islam. Nah, Bani Mustalik mereka sudah menyiapkan kekuatan. Jadi mereka juga sudah memproklamirkan diri memusuhi Nabi dan memusuhi Islam dengan mengikuti perang Uhud dan juga dengan mengikuti perang Khandaq itu sendiri. Jadi Rasulullah SAW mengirim utusan ke sana, mengirim mata-mata, dan memang terlihat bahwa mereka sedang mempersiapkan peperangan untuk menghadang atau menyerang Madinah. Tapi belum mereka sampai ke Madinah, Rasulullah SAW sudah tanpa memberitahu, jadi mendadak gitu ya. Itu karena mereka sudah proklamirkan dulu, jadi bukan mendadak dan tanpa dakwah gitu ya, tanpa dakwah untuk masuk Islam. Kalau ke orang-orang baru, bahkan ke Romawi pun gitu ya, Rasulullah SAW sudah terlebih dahulu, nggak langsung nyerang terus Islam atau mati ya, nggak seperti itu. Tapi ke Bani Mustalik tidak dipakai pendahuluan dulu, jadi mereka tiba-tiba datang karena sebelumnya mereka sudah bertemu dalam peperangan-peperangan lain, meskipun tidak khusus head to head antara Nabi atau kaum Muslim dengan Bani Mustalik. Jadi mereka didatangi secara mendadak oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah datang bahwa ini perlu banget untuk dikasih tahu bahwa Rasulullah SAW datang membawa Aisyah radhiyallahu anha. Kemanapun Rasulullah pergi, kalau itu yang bepergian jauh, selalu membawa istri-istri beliau dengan cara mengundi gitu ya, dengan dapat undian pada saat itu yang dapat arisannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah beserta pasukan Muslim menyerang Bani Mustalik secara mendadak tanpa peringatan. Tadi saya sudah katakan karena keberpihakan mereka pada Quraisy pada saat Uhud dan juga pada perang Khandaq. Jadi perangan terjadi pada saat mereka Bani Mustalik ini karena mereka juga punya perairan namanya Muraisi. Namanya kampung kabilah-kabilah Arab pada saat itu yang punya oase itu pasti mereka biasanya punya peternakan. Nah, peternakan Bani Mustalik ini karena mereka punya perairan yang cukup bagus. Nah, mereka pada saat itu sebagian besar selain mendapat pemasukan dari adanya patung Manat, mereka juga pemasukannya dari peternakan mereka. Peternakan mereka di Muraisi jadi lagi masih makan, lagi masih minum, otomatis mereka tidak bersiap gitu, tidak siap untuk menghadapi serangan dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya dari mereka 10 orang, dari Bani Mustalik hanya 10 orang, ini kecil ya, termasuk kecil di antara peperangan yang lain. Jadi bisa dikatakan bukan penyerangan, peperangan tapi penyerangan mendadak. 10 orang, dan yang lain langsung menyerahkan diri, termasuk ketua mereka, pimpinan kabilah mereka, yaitu Haris bin Diror. Haris bin Diror ini, nah nanti yang punya anak, punya putri namanya Barroh, yang nanti dinamakan oleh Rasulullah Juwairiyah. Nah, di antara tawanan tersebut ada Barroh bin Haris. Jadi otomatis laki-lakinya juga menyerah, dan termasuk Haris sendiri, dan juga semua perempuan, semua anak. Otomatis kalau misalnya yang menyerah begini ya, berarti mereka dijadikan budak. Jadi undang-undang peperangan atau yang tidak diundangkan secara legal tapi sudah jamak, sudah menjadi kebiasaan. Jadi yang kalah perang mereka menjadi tawanan untuk yang menang. Nah, Barroh ini atau Juwairiyah ini menjadi bagian Sabit bin Qais. Jadi biasanya setelah peperangan dikumpulkan semua harta, ditulis dulu, direkap dulu gitu ya, ghanimahnya, rampasannya berapa dan berapa orang tawanannya yang menjadi budak dan sebagainya. Nah, baru ada pembagian. Nah, Barroh ini menjadi bagiannya Sabit bin Qais sebenarnya. Kalau sudah menjadi bagian Sabit bin Qais berarti menjadi budaknya Sabit bin Qais. Nah, Barroh ini begitu tahu bahwa dia
menjadi bagiannya Sabit, dan Sabit juga sudah mengatakan, kamu sudah mukatabah namanya kalau dalam hukum fikih itu. Jadi perjanjian akan dibebaskan kalau ada sejumlah tebusan. Nah, Barrah pergi mengetuk tenda Rasulullah SAW yang saat itu bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang membukakan pintu, pintu tenda gitu ya, membukakan pintu. Dan Aisyah kalau dalam bukunya Bintu Syati, istri-istri Rasulullah SAW, dalam bukunya Bintu Syati atau Aisyah Abdurrahman, diceritakan di situ, kita tahu dalam semua cerita yang ada di situ Aisyah itu tetap pelaku utama gitu ya, bahwa beliau dengan darah mudanya ya, dengan kecemburuannya, dengan cintanya, dan dengan gejolaknya, dan tidak takut untuk meluapkan bahwa dia sedang cemburu, itu ini akan ada juga kita temukan dalam pernikahan beliau dengan Juwairiyah. Jadi Barrah datang ke tenda Rasulullah SAW yang nerima Aisyah. Aisyah bilang nggak bisa gitu. Barrah ingin menemui Rasulullah, tapi kata nggak bisa gitu. Rasulullah lagi istirahat gitu. Kenapa bilang begitu? Karena melihat bahwa manis banget nih orang gitu. Jadi riwayat Aisyah sendiri gitu, Aisyah itu fair gitu ya. Ibunda Aisyah itu fair sekali, begitu iya, sifat orang Arab gitu, iya enggak gitu. Yang munafikin itu yang ada di Madinah itu ternyata bukan orang Arab. Mereka dari asal yang lain, dari asal Yahudi. Jadi Yahudi yang masuk Islam tapi berpura-pura. Aisyah radhiyallahu ketika melihat manis banget orang ini, cantik sekali orang ini, kalau Rasulullah SAW tahu nanti takutnya dia jadikan istri lagi, udah seperti itu ininya gitu ya, karena udah tahu juga bahwa Barrah adalah putri kabilah gitu. Nah, Aisyah tapi karena Barrah lagi sedang dalam keadaan takut, sedang penuh pengharapan ingin dibebaskan oleh Rasulullah SAW, Barrah merengek gitu ke Aisyah radhiyallahu anha untuk dipertemukan dengan Nabi SAW. Akhirnya luluh juga Aisyah, lihat meskipun kalau misalnya jeleknya gitu ya, jeleknya, cemburunya, apanya, tapi Aisyah radhiyallahu anha itu sangat-sangat fair, dalam hatinya juga masih penuh dengan belas kasih. Jadi bayangkan seseorang yang sedang dalam keadaan ditawan, terus yang biasanya mungkin putri cantik, jelita, bersih, rapih, tapi hari itu menjadi tawanan yang bisa jadi kemarin belum ganti baju dan sebagainya, dan terketuklah hati Aisyah, dan akhirnya dipertemukan pada Nabi SAW. Lalu dipertemukan dan Aisyah masih tetap di sana, dan Juwairiyah memohon kepada Rasulullah SAW untuk dibebaskan dari Qais dengan sejumlah tebusan tersebut gitu. Tapi oleh Rasulullah berkata, apakah kau mau jika aku menawarkan yang lebih baik dari itu? Apa itu wahai Rasulullah? Aku menebusmu dan aku menikahimu. Aku menebusmu dan aku menikahimu. Dan dia diceritakan di situ, dia gembira dan menyambut tawanan tersebut. Tidak bukan perasaan benci, nanti mungkin lebih epik lagi pas Sofia ya. Tidak terlihat kebencian, tidak apalah misalnya yang nggak mau ngapain gitu dengan orang yang sudah menaklukkan kaumku, yang sudah menyerang kaumku, tidak seperti itu, malah beliau gembira menyambut tawaran tersebut. Bahkan di riwayat lain gitu ya, di riwayat lain sebelum pembebasan Barrah, di riwayat lain itu Anas mengatakan bahwa bapaknya datang, karena bapaknya tidak terbunuh ya, bapaknya datang, yaitu Haris bin Abi Dirar, datang ke Rasulullah SAW mau menebus Juwairiyah, dan beliau mengatakan, atau Haris mengatakan, wahai Muhammad gitu, aku akan menebus putriku karena putriku tidak pantas untuk menjadi tawanan. Kata Rasulullah, tanya saja ke orangnya gitu. Kasih dia pilihan gitu, mana yang dia pilih, untuk ditebus menjadi merdeka atau untuk tetap di kami gitu. Dan ternyata Juwairiyah ditanya gitu, hendak memilih, sama kayak cerita Zaid bin Harisah, mau milih tetap jadi budak Rasulullah SAW atau balik ke kampung dengan orang tuanya. Sama Juwairiyah seperti itu juga, ikhtartullah wa Rasul, aku memilih Allah dan Rasulnya.
Aku memilih Allah dan Rasulnya. Saya tidak membayangkan betapa ini suasananya perang loh, dan orang yang menaklukkan loh, gitu. Dan orang yang menaklukkan sudah membebaskan. Kamu terserah gitu, mau ditebus oleh bapakmu atau tetap di saya. Dan tapi dia mengatakan aku lebih memilih Allah dan Rasulnya. Hanya dalam beberapa hari keislaman. Mungkin belum seminggu bahkan gitu, tapi sudah memilih Allah dan Rasulnya. Saya nggak membayangkan seperti apa gitu ya wibawa beliau, keteduhan beliau, dan juga memang kenapa Allah memilih beliau. Kalau misalnya orang yang fitrahnya bagus tentu akan lebih memilih Allah dan Rasulnya. Rasulullah bukan orang kaya loh seperti raja-raja Romawi. Rasulullah bukan orang yang dengan istana raja-raja Kisra, tapi Barroh pun bukan orang yang sedang mencari, atau Juwairiyah bukan orang yang sedang mencari kekayaan, karena bapaknya sendiri adalah orang kaya, pemilik Bani Khuza'ah yang mereka tidak kering pemasukan gitu. Tapi dia mengatakan ikhtartullah wa rasulah, dan ketika dia mengatakan seperti itu, dia sudah tahu betul gitu tantangannya sebagai ibunda kaum mukminin. Di rumah tangganya ada masalah, di luar pun juga penuh dengan perjuangan gitu untuk membantu suaminya dalam berdakwah. Dan di kisah lain pun Haris bin Abi Diror itu diriwayatkan bahwa dia itu mau menebus anaknya, tapi sebagian dari tebusan itu disembunyikan di persimpangan jalan di pegunungan gitu. Rasulullah datang padanya, ya Haris gitu, mana sisa dari tebusan tersebut yang kau sembunyikan di persimpangan jalan gunung. Padahal nggak ada seorang pun yang tahu. Lah, kok orang ini tahu gitu, kata Haris, asyhadu annaka Rasulullah. Jadi aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, karena pikiran orang ya, tiap orang itu melihat sesuatu yang super. Oh, ini orang tahu apa yang saya sembunyikan. Berarti dia mungkin mendapat pikirnya dia gitu ya. Ini wow nih, orang ini sakti nih gitu. Orang ini masuknya Islam orang pada saat itu macam-macam gitu ya. Ada yang dengan ketika Rasulullah memberitahunya hal yang dia sembunyikan, ada yang karena dikasih kambing oleh Rasulullah, ada yang memang melalui proses diskusi, melalui proses ilmu, macam-macam. Dan mungkin sampai sekarang kita akan menemukan berbagai macam orang-orang seperti ini. Yang kalau misalnya jiwa kita adalah jiwa dakwah, kita harus tahu nih. Bahkan ada sedikit cerita di luar ini ya, bahwa Khalid bin Walid itu pernah ketika berdakwah di sebuah kaum, lalu diberi makan dan mereka mengatakan bahwa di dalam makanan tersebut ada racun gitu. Tapi kalau kamu bisa memakannya dan kamu tidak mati, kami akan berislam. Kalau kamu mati berarti kami tidak berislam. Dan dia berdoa di doa itu tuh yang di dalam doa maksurat, Allahumma bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, bismillah la yadurru, tidak berbahaya apapun dengan namanya, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, apapun di atas di antara langit dan bumi ini, dan dia maha mengetahui dan maha mendengar, maha mengetahui. Jadi dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang berbahaya kalau atas izinnya. Dia berserah diri banget gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, dan akhirnya memang tidak mati dan masuk Islam. Terus kita harus mempelajari yang gitu ya, enggak juga, tapi ini sekedar info lain bahwa FYI gitu loh, bahwa orang tuh macam-macam gitu. Jadi kita harus tahu betul orang yang hendak kita dekati, dan apalagi ibu-ibu semua berada di negara yang hampir tanpa Tuhan gitu ya, tanpa kebersamaan Allah bisa mereka sertakan dalam kehidupan mereka, sangat-sangat aklani, sangat-sangat rasional. Jadi kita harus tahu betul karakteristik orang yang mau kita dakwai. Jangan sampai nanti dulu tuh pernah pas saya di Jerman ada seorang ustadz yang mengatakan, jangan sampai nanti ketika kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan salah seorang yang kita kenal dari orang yang tak bertuhan tersebut mengadu kepada Allah, saya ketemu nih sama Teh Rida sama Teh Bey,
Pak Teteh ya. Tapi mereka tidak mengatakan apapun pada saya tentang Islam gitu. Mereka tidak mention apapun gitu tentang agama mereka gitu. Jadi dari mana saya tahu? Takutnya seperti itu, maka jadi buatlah sesuatu di mana itu menjadi hujah kita gitu, bahwa saya sudah menyampaikan sesuatu tentang Islam, tapi mereka belum menerima atau mereka menerima, alhamdulillah. Itu harusnya menjadi syiar kita gitu ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah dai sebelum kita menjadi apapun. Nah, akhirnya Barrah atau Juwairiyah ini dinikahi oleh Rasulullah. Menurut riwayat bahwa mahar beliau itu adalah pembebasannya, yaitu penebusan beliau. Jadi ditebus ke Sabit. Ada yang mengatakan maharnya adalah 400 dirham. Kalau 1 dirham adalah 100.000 hari ini, 90.000 hampir 100.000 hari ini, berarti sekitar nolnya 7 ya, sekitar 40 jutaan. Ya nggak kecil ya, nggak kecil meskipun tidak terlalu besar di antara istri-istri, apalagi dibandingkan dengan Khadijah. Tapi pesannya adalah Rasulullah itu tidak pernah ngasih mahar sedikit ke istri-istrinya. Dan seharusnya para laki-laki atau yang ketika kita punya anak laki-laki nanti, berilah yang terbaik. Kita pesankan ke anak kita bahwa berilah yang terbaik ke calon pengantinmu. Jangan cuma seperangkat alat sholat atau hafalan surat Ar-Rahman. Kan bagus tuh hafalan surat Ar-Rahman. Sebenarnya nggak ideal gitu ya, karena mahar yang ideal itu tetap adalah sesuatu yang bisa dijual belikan. Kalau misalnya ditambah hafalan ya boleh-boleh saja, tapi sekali lagi bukan karena tujuan pernikahan adalah ada hubungan ekonomi juga di situ, bahwa laki-laki harus menafkahi dan istri yang memanage atau yang mengatur yang ada di rumah. Khair itu, dan dengan pernikahan Juwairiyah ini kaum muslimin menganggap bahwa Bani Mustalik adalah besan, dan akhirnya mereka membebaskan semua tawanan. Jadi semua kaum muslim yang sudah dapat tawanan tersebut, sudah dapat budak tersebut, mereka turut berbahagia dengan pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah dan membebaskan semua tawanan yang ada. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, nah sekali lagi ya, Aisyah dengan kecemburuannya, dengan meledak-ledaknya tetap meriwayatkan sesuatu yang hak yang harus yang beliau kabarkan. Maka tak heran kalau Rasulullah mengatakan ilmu Aisyah dibanding ilmu semua perempuan itu seperti sarinya gitu, saripati ilmu di antara yang bukan saripati gitu. Jadi saking Aisyah itu sangat merekam banyak sekali dari peristiwa dan dari juga kalam Rasulullah SAW. Dikatakan di sana oleh Aisyah, aku tidak pernah melihat pernikahan yang lebih berkah daripada pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Karena dari pernikahan beliau 100 keluarga keluarga loh ya, bukan 100 orang, 100 keluarga dibebaskan sebagai tawanan. Dan tidak banyak riwayat tentang secara pribadi tentang Juwairiyah, mungkin karena kepribadian beliau yang tidak suka publikasi, bisa jadi karena juga mungkin posisi di rumah tangga Rasulullah SAW memang yang paling dominan itu adalah Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah ya. Kalau secara pengaruhnya kepada kaum muslimin sebelum dan sesudah Rasulullah meninggal. Dan Juwairiyah akhirnya meninggal di masa Muawiyah kalau saya tidak salah, sama dengan Sofiyah. Itu tentang Juwairiyah. Kita langsung ke Sofiyah, atau ada pertanyaan sebelum kita melangkah ke Sofiyah? Ummuna Sofiyah. Bagaimana Mbak Bey? Atau lanjut aja? Sejauh ini masih aman, Ustazah, nggak ada yang raise hand. Oh, kalau ada yang nanya nggak aman ya? Maksudnya masih menyimak kayaknya nih, Ustazah. Oh iya, oke. Mangga mari kita lanjutkan. Sebentar ya. Kak, adiknya Kak. Sofia binti Huyai. Ini yang mungkin rada nanti ceritanya agak panjang.
Jadi pas tahun 6 Hijriah selesai, dan di tahun 6 Hijriah itu setelah pernikahan Juwairiyah, saya juga lupa untuk mengatakan bahwa tadi itu yang Aisyah kan ikut ya yang di perang Bani Mustalik tadi, penyerangan Bani Mustalik. Nah, pas Rasulullah balik beserta rombongan ke Madinah, itu nggak beriringan atau Rasulullah berdampingan dengan Aisyah terus gitu ya, kemana-mana berdua atau sekendaraan, satu motor, satu mobil, tidak. Tapi istri Rasul itu diistimewakan karena waktu itu hijab juga sudah wajib setelah pernikahan beliau dengan Zainab. Jadi hijab diwajibkan atas istri-istri Rasulullah, dan beliau ditempatkan, istri-istri Rasul ditempatkan yang ikutan traveling biasanya ditempatkan di kendaraan khusus gitu, kendaraan khusus di mana ada rumah-rumahan kecil gitu. Nah, masuk kalau pernah lihat film-film Korea aja itu ya kayak gitulah ya, yang untuk kaum bangsawan perempuan jadinya masuknya di situ yang istri-istri Rasulullah SAW. Aisyah ini, nah pas sepulang dari Bani Mustalik itu, beliau pas perjalanan tersebut berhenti di sebuah tempat, ingin pas istirahat gitu ya, terus beliau menunaikan hajat. Pas mau balik ke kendaraannya, ternyata perhiasan beliau hilang. Beliau balik lagi ke tempat tersebut. Ternyata sampai itu nggak ditemukan juga. Nah, yang ngangkat kendaraan ini kan bukan unta doang, ada orangnya. Jadi yang angkat kendaraan ini kok mereka nggak ngerasa bahwa di dalamnya itu nggak ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena saking langsingnya. Jadi nggak ada beda, ada orang sama nggak ada orang. Jadi mereka mengira bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah ada di dalam. Akhirnya Aisyah tertinggal karena yang membawa beliau merasa mengira bahwa dia masih ada di dalam. Aisyah tertinggal dan tertidur di tempat di mana beliau menunggu itu, dan lewat Sofwan lewat, dan mereka berbicara bla bla bla, ternyata tertinggal. Akhirnya dinaikkanlah Aisyah ke untanya Sofwan dan sampai di Madinah dengan gunjingan sana sini, kanan kiri, bla 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 bla. Dan Aisyah radhiyallahu anha, nanti mungkin pas bab Aisyah mungkin kita bisa perdalam ini, dan itu guncangannya hebat sekali. Sebulanan Rasulullah SAW hidup bidahulana karena istri tercinta hoax tersebut, dan Aisyah sendiri sebenarnya tidak tahu bahwa dia tertimpa hoax. Hingga akhirnya beliau tahu dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat An-Nur ayat 14 kalau saya tidak salah. Nah, jadi setelah menikah dengan Juwairiyah, ada hadisul ifki, ada yang tadi itu berita hoax tentang Aisyah radhiyallahu anha, dan perjanjian Hudaibiyah. Nah, jadi Juwairiyah itu masuk ke rumah tangga Rasulullah dalam keadaan tersebut gitu ya. Jadi nggak sempat menikmati dengan indah gitu dengan Rasulullah. Keburu sudah ada terus tadi tragedi berita tersebut. Jadi rumah tuh seolah-olah muram gitu ya, satu rumah muram karena hoax tersebut. Dan juga perjanjian Hudaibiyah. Kita sedikit banyak ngobrol tentang Hudaibiyah pada saat kita ngobrol tentang Ummu Salamah. Nah, terus Rasulullah SAW kembali, nah nih perang lagi, mengobarkan semangat kaum muslimin untuk berangkat memerangi Yahudi Khaybar ini di awal tahun 7 yang mengkhianati perjanjian mereka, dan mereka bersekongkol dengan pasukan Ahzab. Lihat Khandaqnya itu tahun keempat, dan Ahzab ini tahun ke-7, awal tahun ke-7. Jadi Rasulullah itu sangat bersabar untuk tidak langsung menyerang Khaybar. Khaybar itu masih di sekitar Madinah ya. Kalau saya lihat di peta itu kurang lebih 1 jam dari Madinah. Khaybar ini daerah subur. Mereka banyak bercocok tanam, jadi mereka banyak ekspor impor kurma, mereka dan penghasilan tanaman-tanaman yang lainnya. Mereka cukup kaya raya, mereka juga punya pabrik senjata, mereka punya pabrik
kain kalau saya tidak salah, dan mereka juga berdagang. Dan intinya mereka sangat kaya dan mereka punya 3 benteng yang sangat kuat. Bahkan diceritakan pasukan Romawi pun belum tentu bisa menembus benteng tersebut. Bentengnya itu jangan harus kalau secara visualnya harus pernah lihat film-film yang ada film Romawinya lah, yang berlapis-lapis ya, juga bukan cuman punya satu pintu selesai. Jadi berpintu ini satu terus ada pintu lagi. Jadi sangat-sangat kokoh, sangat kuat, tidak mudah orang untuk bisa menembusnya. Nah, Rasulullah, singkat cerita, pertempuran usai itu panjang ya pertempurannya, itu sampai berapa kurang lebih 27 hari kalau saya tidak salah, pengepungan ke pengepungan ke kampung atau ke benteng Khoibar ini. Ke benteng Khoibar ini dan itu sudah berganti-ganti orang ini ya pemimpinnya. Pertama Abu Bakar, maksudnya masih ada Rasulullah SAW juga sebagai panglima, tapi Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk memimpin penembusan ke benteng yang paling besar, Al-Qomus kalau tidak salah namanya. Nah, hingga Abu Bakar tidak bisa, Umar pun tidak bisa, sampai akhirnya Ali. Ali lah yang menembus, yang mampu memimpin untuk menembus benteng tersebut, dan akhirnya pecah gitu. Mereka akhirnya menyerah dan tidak mampu lagi bertahan, maksudnya Yahudinya. Nah, mereka menang, dan di antara tawanan tersebut tentunya kaum wanita, beda dengan yang Bani Mustalik, mereka langsung menyerah, cuma sedikit orang yang terbunuh. Nah, di perang Khaibar ini banyak dari kaum Yahudinya. Dan di antara tawanannya itu adalah Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah ini nasabnya nyambung ke Harun. Jadi cucu turunan dari Harun alaihissalam yang saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Umurnya pada saat itu belum lagi mencapai 17 tahun, tapi dia sudah menikah 2 kali. Di sini jelas bahwa pernikahan muda tidak hanya terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, bahkan itu sudah seperti jamak gitu ya, seperti yang sudah yang sudah biasa terjadi. Jadi kita jangan pakai ukuran hari ini, tapi ukuran pada hari itu. Bahkan mungkin di beberapa suku-suku yang primitif mungkin masih juga terjadi hal seperti ini di hari ini, di era modern ini. Bahkan di Eropa kalau nggak salah yang Gypsy itu kan ada pasar perempuan. Nah, itulah pernikahan yang melalui perjodohan di pasar dan sebagainya, itu masih terjadi hal seperti itu. Nah, suami pertamanya Salam bin Mishkam, dan suami keduanya Kinanah bin Arabi. Dua-duanya ini masih hidup di saat terjadi perang Khaibar. Salam bin Mishkam itu panglima pertamanya, dan Kinanah ini nanti panglima terakhir mereka yang tertangkap hidup-hidup. Nah, Kinanah ini pemilik benteng. Kinanah ini yang suami keduanya. Nah, pada saat itu status Sofia adalah istri dari Kinanah bin Arabi, pemilik benteng terkuat di Khaibar. Kinanah ditangkap hidup-hidup usai pertempuran, dan Nabi SAW menanyakan padanya peninggalan Bani Nadir. Nah, Bani Nadir itu apa? Bani Nadir itu kaum Yahudi juga yang sudah terlebih dahulu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, yang diceritakan di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr ayat kedua. Tapi dia tidak mau mengakui tentang peninggalan Bani Nadir yang seharusnya menjadi hak kaum muslimin, karena mereka sudah menaklukkan kaum Bani Quraidah. Dan Rasulullah mengatakan, jika harta itu ketemukan ada padamu, apakah aku akan membunuhmu? Kata Kinanah, ya, gitu, bunuh saja aku. Dan diperiksa benteng tersebut dan ditemukan harta peninggalan Bani tersebut, dan akhirnya dipenggalah leher Kinanah. Ini kayak gampang gitu ya, pengen penggal, nama juga judulnya perang. Jadi bawa rasa kita itu bahwa ini adalah kondisi peperangan. Bilal yang pada saat itu tugasnya mengumpulkan tawanan, menggiring tawanan tersebut, tawanan-tawanannya sudah, salah satunya Sofia, berjalan di antara mayat keluarganya. Sofia yang menurut pengakuan saya pada saat itu pengen untuk teriak gitu, tapi dia hanya bisa diam, tidak bisa teriak melihat mayat-mayat keluarganya bergelimpangan. Dan Nabi menegur ke Bilal gitu, wahai Bilal, apakah engkau kehilangan kasih sayang gitu? Apakah kasih sayang telah dicabut dari dirimu sehingga engkau menggiring mereka di antara mayat keluarganya?
sopan santun, adab Rasulullah pada saat perang masih loh gitu. Tidak kita tahu ya, tidak boleh menyakiti perempuan, tidak boleh menyakiti anak-anak, tidak merusak tanaman, tidak merusak tempat ibadah, bahkan di yang mereka yang masih hidup, yang laki-lakinya yang laki-lakinya itu, dan ketika mereka bersedia untuk dan mereka diusir gitu ya, mereka diusir dari Madinah itu oh maaf, ini yang di Bani Nadir bukan yang di Khaybar. Pas di Bani Nadir itu Tauratnya pun ketika mereka minta dikembalikan Tauratnya dikembalikan oleh Rasulullah SAW, tidak dirusak karena memang kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang terdahulu. Jadi adab Rasulullah itu masih menjadi tugas beliau ya untuk tetap menjaga adab di segala kondisi. Padahal sudah jelas loh permusuhan kaum Yahudi ke kaum muslimin di Madinah itu sudah terang-terangan banget gitu. Tidak hanya dalam hal dakwah, tapi dalam hal ekonomi, karena mereka adalah penguasa Madinah pada saat itu. Jadi kayak ya Yahudi di mana-mana, kalau di sekarang itu kan juga penguasa ya, penguasa media, penguasa pasar modal, banyak lah gitu, dan bahkan media sosial pun punya mereka. Jadi udah dari sananya ya, mereka itu orang-orang yang memang pandai cari uang, pandai cari peluang. Tapi Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak kehilangan akal untuk bisa menaklukkan mereka pada saat itu juga. Dan yang menjadi hikmah nanti juga bahwa Sofia dinikahkan, bahwa Rasulullah juga ingin perlihatkan bahwa Yahudi itu masih menjadi rekanan gitu, jadi menjadi objek dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berhak gitu atas dakwah Islam dari beliau. Jadi ingin menjadi disaudarakan gitu loh. Jadi seperti halnya Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman dengan pernikahan dengan anak-anak mereka, dan juga atau dengan anak beliau Rasulullah SAW seperti Fatimah dengan Ali, dan juga Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan Utsman. Seperti itu juga Rasulullah ingin membangun hubungan dengan kaum Yahudi dengan menikahnya beliau dengan Sofia. Jadi ada tujuan-tujuan dakwah gitu, tujuan-tujuan politis dalam tanda kutip untuk ya lillahi kalimatillah, bukan hal yang lain. Nah, di sebelum ke sana dihadapkanlah Sofia dan tawanan lain pada Rasulullah SAW. Rasulullah menautkan selendangnya pada Sofia. Ini agak panjang sebenarnya. Disingkat, Rasulullah menautkan selendangnya pada Sofia sebagai tanda bahwa beliau memilihnya. Beliau memilih Sofia. Di riwayat Anas dikatakan, Rasulullah bertanya pada Sofia, apakah kamu menginginkanku? Gitu. Maksudnya mau nggak kalau nikah denganku? Sofia berkata, ya Rasulullah, aku pernah memimpikannya saat aku masih musyrik. Apakah itu akan terjadi pada saat aku telah berislam? Karena dia pernah bermimpi sama seperti mimpi bundanya Rasulullah, yaitu Aminah, bulan jatuh di kamarnya. Kalau Aminah memimpikannya bulan keluar dari perutnya gitu ya. Jadi dan orang Yahudi tahu bahwa perumpamaan bulan itu adalah Rasulullah SAW, karena nanti Sofia menceritakan mimpi tersebut kepada suaminya, dan suaminya mengatakan, apakah engkau bermimpi untuk menjadi istri pemimpin Hijaz yaitu Muhammad, dan ditampar Sofia oleh Kinanah. Dan bekas tamparan tersebut masih membekas sampai di hari pernikahan Sofia dengan Rasulullah. Jadi lama banget tuh, bahkan itu kalau terjadi sebelum Khaybar aja berapa puluh hari gitu ya, bekasnya masih puluhan hari terlihat. Nah itu Masya Allah, berarti tamparannya ke KDRT-nya keras banget. Beliau pun akhirnya menikahi Sofia dengan mahar pembebasannya, dan Rasulullah masih berada di Khaybar hingga kondisi tenang. Jadi biasanya pas penaklukan itu tidak langsung pulang gitu ya, biasanya ditunggu sampai kondisi tenang. Nanti tetap ada perwakilan dari Rasulullah di sana yang mengajarkan mereka Islam, atau yang bagi yang masuk Islam, atau kalaupun tidak masuk Islam, jadi dia tetap menjadi pemimpin di tempat itu.
Beliau mengira Sofia sudah tidak lagi dalam kondisi takut. Beliau pun membawa, ini masih di Khaybar ya, beliau pun membawa Sofia ke sebuah rumah 6 mil dari Khaybar. Beliau ingin menikmati hari pengantinnya dengan Sofia, namun Sofia menolak. Nah, penolakan ini membuat beliau gundah. Namun beliau masih sabar, nggak langsung KDRT gitu ya. Jauh-jauh itu dari akhlak Rasulullah SAW. Jadi belum terjadi apa-apa antara Rasulullah dengan Sofia, dan ini juga masih menjadi tanda tanya kenapa demikian. Rasulullah juga masih ini gitu. Kenapa seperti itu? Padahal sudah ada kayak jalinan, udah ngobrol-ngobrol, udah kayak seperti biasa gitu, kayak normal, tapi ternyata belum mau disentuh. Lalu Rasulullah dan kaum muslimin pun kembali ke Madinah. Nah, setengah perjalanan mereka berhenti di Suhba, jauh dari Khaybar. Beliau melihat Sofia berdandan. Di riwayat lain didandani oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah SAW. Dan malam itu dibuatlah pesta perayaan. Tuh di tengah perjalanan pun bisa ada walimah ya. Nah, dirayakan di situ di tengah perjalanan dengan Sofia. Saat beliau memasuki ruangan Sofia, beliau melihat tadi yang saya ceritakan, ada gurat kehijauan dekat matanya. Ini kehujanan ini apa di matamu wahai Sofia? Lalu Sofia menceritakan bahwa beliau pernah bermimpi bulan jatuh di kamarku dan diceritakan pada suaminya waktu itu, yaitu Kinanah. Dan Kinanah menamparnya dan mengatakan, apakah kau memimpikan pemimpin Hijaz itu Muhammad? Dan Rasul terenyuh. Ingin beliau menyentuhnya gitu ya, oh kasihan gitu, sayang gitu ya. Tapi beliau masih ingat dengan penolakan yang pertama itu. Beliau tanya dulu, mengapa dulu engkau menolakku gitu. Sofia berkata, aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Sama dengan Juwairiyah tadi ya, ditaklukkan, hartanya dirampas. Sebelumnya dia putri gitu loh yang diistimewakan oleh bapaknya, tapi menjadi tawanan dan harus ditebus dengan episode drama-drama yang pada akhirnya tetap memilih, dalam beberapa hari imannya kuat, memilih Allah dan Rasulnya. Sofiyah pun demikian, dia ternyata sudah mikir gitu loh. Pas kenapa belum mau disentuh pada saat masih di Khaybar, aku mengkhawatirkan keselamatanmu sementara engkau masih di daerah Yahudi, kata Sofia. Khasyitu 'alaika wa anta qurbal yahud, dalam riwayatnya. Jadi aku mengkhawatirkan keselamatan wahai Rasulullah dan sedangkan engkau masih di daerah Yahudi. Saya jadi teringat di surat Al-Jin. Di surat Al-Jin itu kan kul uhiya, ini bukan bandingkan dengan jin ya, tapi bandingin dengan kita. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad bahwa ada sekelompok jin yang haji dan umrah, mungkin udah ada tahu ya daerah yang di mana Rasulullah ada percakapan dengan jin itu. Nah di situ mereka istama'a nafarun minal jinni faqalu, mereka menyimak bacaan Rasulullah dan mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar Quran itu ajib sekali gitu, Quran itu luar biasa sekali, apa yang mereka, ini bacaan yang luar biasa ini. Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi, yang mana bacaan tersebut memberi kami petunjuk untuk ke sebuah hidayah, ke sebuah petunjuk. Fa'amanna bihi, dan kami beriman dengan satu bacaan gitu ya, dengan satu bacaan yang banyak sekali mereka mendengarnya. Sami'na Qur'anan ajaba, terus yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Dengan satu kali bacaan mereka beriman dan berjanji tidak musyrik, berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Ini kaum jin loh gitu, bukan manusia, tapi sekali mereka mendengar bacaan, ya karena mereka paham kali apa yang dibaca oleh Rasulullah. Nah itu dia, bacaan kalau misalnya hanya dengar loh, ini bukan yang baca, tapi sekedar mendengar, lalu beriman, lalu berjanji tidak akan musyrik, karena bentuknya lan nusyrika birabbina ahada, kami tidak akan pernah mensekutukan Allah dengan apapun. Dan seketika itu mereka juga pulang ke kaumnya dan mereka menjadi munzir gitu, menjadi yang memberi peringatan kayak dai gitu loh kepada kaumnya. Dari sekali bacaan, gimana kalau misalnya hatam. Nah ini juga gitu, Sofia yang tadinya sombong, angkuh, syirik
musyrik, bukan syirik iri, musyrik, belum beriman, permusuhan dengan sudah dibangun antara permusuhan antara Yahudi dengan Islam melalui kepemimpinan bapaknya yaitu Huyai bin Akhtab. Tapi begitu dinikahi oleh Rasulullah, melihat langsung akhlak Rasulullah, merasakan sendiri keteduhan dan bagaimana lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang sembarang, orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah langsung punya pikiran yang jauh. Kalau saya berduaan dengan Rasulullah sementara mereka masih berada di wilayah Yahudi, takutnya ada kan dari zaman beliau belum jadi Rasul juga kan ketika bertemu dengan Buhairo di perjalanan beliau bersama Abu Thalib, pulanglah gitu, karena orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan ridho dengan bangkitnya Rasul terakhir ini, karena Rasul terakhir nanti dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel sebagaimana sebelumnya dari kalangan Bani Israel. Jadi permusuhan udah turun temurun gitu ya. Tapi begitu beliau masuk Islam, langsung Islamnya itu sangat teguh, bahkan sudah saking cintanya kepada Rasulullah sudah memikirkan keamanan atau keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa Sofia mengkhawatirkan keselamatan Nabi? Itu karena dari kecil dia biasa bersama dengan bapaknya, biasa bersama dengan pamannya. Mereka itu sering berbincang-bincang tentang permusuhan mereka kepada Nabi, dan dia juga tahu bahwa melalui pembicaraan bapaknya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang memang sudah termaktub dan tanda-tanda kenabian itu ada pada beliau, sebagaimana dijelaskan di Taurat. Karena itulah dia atau Sofia begitu mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pagi harinya ketika setelah malam pengantin itu Rasulullah dikejutkan oleh Abu Ayyub yang berada di luar ruangan beliau, di luar tenda. Apa ini? Kamu lagi ngapain gitu? Apa yang kau lakukan di sini wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub itu orang yang diinapi tempatnya oleh Rasulullah pada saat beliau hijrah ke Madinah. Jadi sebelum membangun rumah sendiri, beliau nginap dulu di rumah Abu Ayyub. Aku mengkhawatirkanmu ya Rasulullah, aku menjagamu dari wanita itu yang ayahnya, suaminya, saudaranya belum lama engkau bunuh dalam perang Khaibar. Jadi ini kan ya sudah normal kalau misalnya perempuan itu balas dendam di malam pernikahannya kan bisa aja gitu, karena engkau sudah membunuh ayahnya, suaminya dan saudaranya gitu. Satu sisi ini gitu ya, suuzon yang berdasar karena memang pada saat Rasulullah, kita mungkin pernah mendengar yang ini juga, Rasulullah diracun itu juga di Khaibar. Rasulullah diracun oleh tawanan yang lain, istri pemimpin kabilahnya, yaitu suami pertama dari Sofia, yang kambingnya itu, nanti lengan kambingnya itu mengabarkan kepada Rasulullah SAW pas mau dimakan itu mengabarkan bahwa dia beracunnya. Akhirnya tidak dimakan oleh Rasulullah, tapi bekas racun itu masih ada di lidah beliau sampai menjelang hari kematian beliau gitu. Yang sahabat yang lain yang ikut memakan bagian itu langsung mati seketika itu juga. Jadi saking kuatnya racun tersebut. Nah, karena hal itulah gitu Abu Ayyub sudah berjaga-jaga. Lihat Rasulullah itu dikelilingi ya, dakwah Islamiyah itu kenapa memang sukses karena pemimpinnya dicintai, dan yang dipimpin juga sangat kasih, yang dipimpin juga memberi cinta yang sama gitu, sebagaimana Rasulullah juga sangat kasih pada umatnya. Wahai Allah, ya Allah, Allahumma hafadz Aba Ayyub kama bata yahfazuni. Wahai Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana ia terjaga atau tidak, sebagaimana ia bergadang gitu. Dia tidak tidur semalaman karena melindungiku. Sama-sama Sofia juga melindungi Rasulullah ketika itu, dan Abu Ayyub juga demikian. Jadi kalau kita belajar sirah dakwahnya Rasulullah SAW, kenapa dakwahnya bisa sukses dan sampai hari ini dakwah ini masih kencang gitu ya, karena takbir masih ada di mana-mana, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW masih di mana-mana, yaitu tidak hanya buah dari mukjizat gitu ya, tidak semuanya pertolongan langsung dari langit, tapi memang karena kesungguhan Rasulullah, karena kesungguhan rijalud dakwahnya sendiri, orang-orang yang dipimpin oleh Rasulullah itu sendiri. Jadi
kalau kita ingin organisasi yang kuat ya seperti inilah, jadilah pemimpin yang dicintai, yang dipimpin juga taat gitu kepada taat dan juga mencintai pemimpinnya. Itu organisasi yang tidak terkalahkan nanti. Nah, Rasulullah tidak langsung menempatkan Sofia di rumah beliau ketika sampai di Madinah, tapi di rumah sahabatnya yaitu Haritsah bin Nu'man. Haris banyak banget ya, ini Haris itu Haris ini ya. Manggawe kalau misalnya mau jadi ahli sejarah harus tahu ini hubungannya dengan ini adalah si ini. Nah, sekelebat Rasulullah melihat Aisyah gitu memasuki rumah Haritsah dan beliau mencegatnya saat dia jadi tunggu nih. Oh, ini Aisyah nih ini kayaknya gitu. Terus Aisyah ke rumah itu ya memang karena pengen tahu gitu ya, pengen lihat langsung Sofia yang akan menjadi madunya. Terus bagaimana menurutmu pas udah dicegat gitu ya, pas udah keluar dari sambil tersenyum, bahkan di riwayat sambil tertawa Rasulullah menggoda Aisyah. Bagaimana menurutmu wahai Syukaira? Nah, Syukaira itu kalau kita mungkin biasanya Humaira itu kan, ini Syukaira. Syukaira itu little blonde ya, jadi yang isi blonde yang imut yang kecil nah gitu. Aku sudah melihat wanita Yahudi itu, kata Aisyah. Janganlah berkata demikian, kata Rasulullah. Dia telah berislam dan menjalankannya dengan baik. Terus hanya dan akhirnya masuk ke mulailah gitu perjuangan beliau Sofia di rumah tangga Rasulullah. Dan itu bukan perkara mudah karena semua istri Rasulullah itu orang Arab, Quraisy, sedangkan ataupun kalau bukan Quraisy seperti Juwairiyah juga masih dari kalangan Quraisy, bukan Khuza'amah ya. Quraisy gitu, mereka sangat bangga dengan identitas mereka sebagai seorang Arab Quraisy gitu, Arab yang terbaik. Dan Sofia bukan, ya hanya Sofia yang bukan. Maria gimana? Maria tidak menjadi istri ya, tapi menjadi budak beliau. Hal itu pula, tapi meskipun ada riwayat lain, nanti kita bahas pas Maria. Hal itu pula yang membuat beliau merasa berbeda dan agak sulit berbaur. Belum lagi persaingan antara istri-istri Rasulullah SAW. Jadi pas hari pertama pun itu dia sebenarnya sudah memihak. Jadi itu kalau diceritakan dalam beberapa sirah, jadi di rumah Rasulullah itu ada dua kubu Aisyah dan kubu Ummu Salamah. Dia karena mungkin berdasarkan umur juga lebih cenderung kepada Aisyah dan Hafsah dan Saudah. Kita pernah ceritakan bahwa Saudah itu selalu di belakang Aisyah. Apapun yang disukai Aisyah, apapun yang diminta oleh Aisyah, dia melayaninya. Jadi sampai bahkan nanti setelah Rasulullah meninggal ini masih agak sulit karena identitas beliau sebagai keturunan Yahudi. Bagaimana Yahudi itu kan bukan sekedar agama ya, tapi agama keturunan kan. Dan sampai sekarang Yahudi itu bukan seperti Nasrani yang memang disebarkan seperti Islam. Yahudi itu agama keturunan. Jadi kita mungkin nggak takut dengan rivalitas kita dengan Yahudi karena Yahudi memang nggak akan menyebarkan agama mereka karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan terbaik. Mereka adalah anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah di atas ya kayak Nazi gitulah. Nah, ini sering sekali dibicarakan. Jadi ia dibicarakan oleh istri-istri Rasulullah SAW dan masih disebut seorang Yahudi, si wanita Yahudi. Dan dia sangat sakit hati gitu dengan, kita mungkin mikir gitu ya, kok gitu sih gitu. Bukannya dengan Islam itu semua orang sama kecuali takwanya. Dan tapi mereka ternyata masih perlu pendidikan gitu dari Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah ini. Untuk betul-betul bisa ngeblend antara dengan perjuangan Rasulullah untuk bisa ngeblend antara yang mantan Nasrani kah lah, mantan Yahudi kah, atau nanti pas zaman Khulafaur Rasyidin, pas dinasti Umayyah, pas dinasti Abbasiyah yang begini ini. Itu betul-betul di pas Abbasiyah ya kalau tidak salah, nanti itu kan sudah mulai berbaur gitu, yang Persia, yang dari Mongol, yang dari sudah berbaur dan masing-masing punya peran dalam kekhalifahan. Nah ini masih karena mungkin masih ada bekas dan sampai hari itu permusuhan antara Muslimin dan Yahudi, jadi masih mengait-ngaitkan gitu beda dengan Salman ya. Salman itu diterimanya itu lebih
lebih bisa ngeblend dengan belum ada riwayat bahwa Salman dihina karena bukan Arabnya, bukan kearabannya. Tapi Sofia itu masih, karena mungkin saking ininya ya, sampai sekarang mungkin ya Yahudi yang baik pasti ada gitu. Kalau kita lihat di video-video Palestina, Israel, dan bagaimana mereka sangat percaya dirinya sebagai bangsa terpilih yang dijanjikan tanah suci di Palestina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan saya kalau nggak salah pernah ketemu langsung deh dengan Yahudi Ortodoks pas di Belanda kalau nggak salah. Itu mereka tanpa percaya dirinya tuh luar biasa gitu, yang Ortodoks juga. Ketika ditawari waktu itu di rumah keju kalau nggak salah, kami dilarang oleh Tuhan kami untuk makan ini. Pernah nggak kita seperti itu gitu, dengan percaya diri di depan banyak orang loh, itu kan biasanya di ruang di tempat turisme seperti itu kan ya, dengan bangganya gitu ya akan ajarannya gitu. Kalau kita kan mungkin enggak, saya enggak makan itu gitu, karena kalau teman saya dulu yang pas di Jerman itu orang Indonesia, enggak, saya enggak makan ini karena saya makan ayam itu harus disembelih pakai dibelai-belai dulu, disayang-sayang dulu, pokoknya dengan penyembelihan yang khusus gitu. Jadi dia enggak langsung bilang karena saya vegetaris gitu, enggak. Jadi tetap bilang bahwa dia makan ayam juga, tapi ayamnya itu ayam yang khusus gitu lah, dengan tanpa menyakiti hati. Tapi ini langsung dengan PD-nya luar biasa gitu, menurut saya luar biasa juga gitu, bahwa dia begitu confidence gitu dengan agamanya. Kami dilarang oleh Tuhan kami untuk makan hal tersebut. Kalau ibu-ibu ada yang bisa bilang gitu dan percaya diri untuk mengatakan itu, luar biasa. Nah, saya belum pernah ditanya soalnya. Nah, betapa sering gitu ya ini dibicarakan. Saya maklum kenapa istri-istri Rasulullah masih ngomong seperti itu, karena memang pengalaman mereka dengan kaum Yahudi itu yang luar biasa menyakitkan bisa jadi. Jadi itu mereka mungkin tidak bisa membedakan, ini Sofia ini sudah muslim loh, sudah jadi muslimah, bahkan jadi istri Nabi Muhammad SAW, dan mereka sudah serumah pun gitu, tapi masih dihubung-hubungkan dengan keyahudiannya. Betapa sakitnya gitu hal itu gitu, masih belum dapat pengakuan itu, dan akhirnya dia ke Rasulullah SAW mengadukan hal itu, dan setiap kali kembali ke Rasulullah dengan pembelaan Rasulullah itu dia kembali tenang, dan akhirnya teguh gitu ya, teguh sampai bahkan sampai akhir hayat, dan bahkan setelah Rasulullah meninggal pun dia masih teguh dengan keislamannya, meskipun masih suka diragukan ketulusannya, meskipun masih sering diragukan keislamannya gitu, apakah dia muslimah sejati atau tidak. Itu gak gampang ya, dia tidak ada kerabat di sekitar dia. Dia seperti sendiri di rumah itu, hanya ada Rasulullah yang membelanya gitu. Itu kalau enggak kan dia udahlah saya ini aja gitu, saya enggak mau gitu, kita pisah aja atau apa lagi, bisa aja dia cari alternatif sih, tapi dia tetap tegar, tetap teguh untuk bersama Rasulullah SAW. Jadi mempertahankan pernikahan tersebut meskipun dengan gangguan-gangguan itu. Nah, Sofia ketika dikatakan seperti itu, dia datang ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah apa yang beliau katakan, bagaimana mereka bisa lebih baik darimu, kan Aisyah, Hafsah, dan istri-istri lain suka membanggakan bahwa mereka adalah keturunan Quraisy, sedangkan dia adalah orang asing yang menyusup ke rumah. Itu bukan hanya gunjing, bahkan di depan Sofia, dan Sofia berkata mengadu kepada Rasulullah, dan katakan kepada mereka, Zauji Muhammad, Abi Harun, wa Ami Musa. Suamiku adalah Muhammad, ayahku adalah Harun, pamanku Musa, nabi semua loh gitu. Bagaimana mungkin kalian lebih baik dari diriku? Sofia pun bangkit dan tersenyum lagi. Sementara itu pernah juga dalam sebuah perjalanan, unta Sofia kelelahan, sementara Zainab punya lebih dari satu unta. Nabi minta Zainab untuk memberi salah satu untanya ke Sofia. Zainab bilang, atitil kal Yahudi, ya aku memberi perempuan Yahudi itu. Aku memberi perempuan Yahudi itu. Rasulullah marah dan tidak mengunjunginya selama 3 bulan, dan akhirnya Zainab minta maaf. Jadi pendidikan Rasulullah ke istri-istrinya itu masih tetap berlangsung gitu ya. Jadi jangan lihat
rumah yang istimewa gitu, rumah Nabi, di mana turun banyak wahyu di sana. Tetap mereka manusia biasa yang justru dari mereka kita belajar, mereka bukan malaikat gitu. Dan bagaimana mereka bisa memanage konflik tersebut, itu yang melek gitu ya hati dan penglihatan mudah-mudahan. Nah, perlindungan ini yang selalu Sofia dapatkan dari Rasulullah bahkan menjelang wafatnya. Saat Rasulullah terbaring lemah, Sofia berkata, demi Allah aku berharap apa yang kau rasakan itu ada padaku. Jadi aku gantikan sajalah gitu. Jadi karena tidak tega melihat Rasulullah karena nggak pernah sakit ya, sekali sakit langsung parah. Dan beberapa hari setelah itu beliau meninggal. Nah pas hari di mana Rasulullah sakit parah tersebut, beliau melihat istrinya ketika Sofia mengatakan seperti itu, aku berharap aku merasakan apa yang kau rasakan ya Rasul. Jadi biar pindah ke saya aja gitu rasa sakit tersebut. Para istri yang lain kayak gunjing gitu dengan so iya banget gitu kayak gitu matanya tuh atau heleh gitu. Gombal gitu kayak gitu. Kata Rasulullah mengatakan berkumurlah kalian. Dari apa gitu? Dari gunjingan mata kalian pada Sofia. Demi Allah Sofia itu tulus dengan perkataannya itu. Dia benar, emang begitu apa yang dia rasakan gitu. Jadi masih dibela oleh Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau meninggal. Dan tentunya Sofia tidak lagi punya seseorang yang melindunginya. Dan sepertinya orang-orang juga masih belum bisa melupakan bahwa dia adalah keturunan Yahudi. Meskipun beliau sudah menjadi seorang muslimah, meskipun beliau adalah istri Rasulullah, ibunda kaum mukminin, seakan belum bisa menutup celah bahwa beliau adalah beliau punya darah Yahudi yang mengalir di darahnya, di urat nadinya. Saat Umar memangku kekhilafan pun masih begitu gitu. Ada laporan dari pembantu Sofia, di pembantunya sendiri lapor ke Umar gitu bahwa Sofia itu masih memuliakan hari Sabtu loh, hari Sabat, kayak Jumatnya kita, dan mengunjungi kerabat Yahudinya gitu. Umar cek and recheck dulu, pergi ke Sofia. Benarkah kamu masih memuliakan hari Sabtu? Dan benarkah masih suka berkunjung ke kerabat-kerabat Yahudi? Kata Sofia, aku tidak lagi memuliakan hari Sabtu sejak Allah menggantikannya dengan Jumat. Adapun kerabatku, aku masih mengunjungi mereka karena untuk menjaga hubunganku dengan mereka. Bahkan sepeninggal Sofia memberi sudah mewasiatkan bahwa hartanya, sebagian hartanya, sepertiga hartanya itu untuk adiknya, untuk adik laki-lakinya yang masih pada saat itu berstatus Yahudi. Kok bisa kan tidak bisa mewariskan yang kafir mewariskan yang muslim mewariskan yang kafir. Nah, Aisyah pada saat itu masih hidup dan Aisyah memberi fatwa, berikan saja gitu, berikan saja apa yang sudah diwasiatkan karena jatuhnya itu bukan warisan tapi masih wasiat sebelum dia. Jadi kayak pemberian yang terjadi sebelum kematian. Jadi ya boleh gitu menurut Aisyah. Jadi atas fatwa Aisyah ini akhirnya diberikan apa yang sudah dititipkan dari Sofia tersebut untuk saudaranya yang masih beragama Yahudi. Dan balik ke tadi laporan pembantunya tadi, pembantunya ditanya dong sama Sofia, mengapa mengadakan kebohongan itu? Pembantu itu mengatakan setan gitu ya, setan yang membisikinya untuk melakukan tidak dibalas dengan yang serupa oleh Sofia, tapi pergilah engkau bebas. Jadi justru dibebaskan dari jadi bebas merdeka, maksudnya tidak jadi budaknya Sofia lagi. Dan fitnah kubra pun terjadi pada saat Utsman. Fitnah kubra itu apa? Fitnah hal yang terjadi antara masa kepemerintahan Utsman dan sebelum kepemerintahan Ali. Itu diskusinya sejarah panjang yang mungkin kita akan berpikir kenapa sampai terjadi hal tersebut, tapi kita tidak membahasnya kali ini. Tapi Sofia cukup berani untuk menampakkan sikap politiknya. Jadi ya dia tidak gentar untuk membela Utsman, dan diceritakan oleh Kinana salah seorang pembantunya bahwa Sofia naik bigol itu peranakan antara kuda dan keledai. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Jadi naik bigolnya menuju Utsman bin Affan untuk membelanya. Nah di tengah jalan bigolnya ini ditendang oleh orang di kepalanya dan akhirnya Sofia terjatuh. Dan Sofia berkata kembalikan aku padanya, maksudnya ke kendaraannya.
Jangan biarkan ini belum selesai. Jangan biarkan orang ini mempermalukan diri karena pada saat itu pakai hijab. Jadi nggak tahu bahwa itu adalah Sofia. Jangan sampai dia tahu maksudnya bahwa saya itu adalah Sofia. Terus kalau Utsman dikepung, dia bikin jalan dari kayu yang untuk bisa masukin makanan ke rumah Utsman. Jadi Utsman kan dikepung pada saat itu. Yang ingin mempertanyakan kenapa Utsman melakukan dianggap nepotisme gitu ya, dianggap nepotisme karena menempatkan banyak saudaranya di pos-pos penting di kan kekhalifahan pada saat itu hampir sepertiga bumi ini punyanya kaum muslimin ya, karena di masa Umar itu penaklukan tuh banyak terjadi, jadi hampir sepertiga bumi ini menjadi wilayah kaum muslimin. Nah, tatkala Utsman dikepung, dia memasang kayu antara rumahnya dengan rumah Utsman untuk mengirimkan makanan melaluinya. Jadi dia tidak gentar meskipun dia berseberangan dengan sikap Aisyah radhiyallahu anha. Begitu akhirnya beliau meninggal dalam keadaan masih harus membela diri dan membuktikan bahwa beliau adalah seorang muslimah sejati, bukan lagi seorang Yahudi yang meskipun masih diragukan keislamannya, meskipun identitasnya sudah menjadi ummul mukminin, ummahatul mukminin, tapi masih teguh gitu ya. Bayangkan sendirian, tidak bersama saudara-saudaranya. Beda dengan Aisyah ada bapaknya, beda dengan Hafsah juga ada bapaknya. Ada keluarga yang bisa membelanya gitu ya, yang bisa setiap saat bisa jadi tempat lain kalau misalnya lagi ada masalah gitu di rumah tangganya. Kan Aisyah juga pergi ke rumah orang tuanya pas hadisul ifki, pas hampir sebulan di rumah orang tuanya. Terus Hafsah pun demikian. Terus Zainab bintu Jahaz masih punya saudara-saudara. Semuanya masih punya saudara, tapi Sofia itu sendirian gitu ya, sendirian untuk membuktikan diri bahwa saya teguh dan masih menjaga status sebagai ummahatul mukminin bahkan sepeninggal Rasulullah SAW. Begitu cerita sebelum tidur kita. Belum masih sore-sore. Di sana masih pagi, meskipun dingin pasti di sini juga dingin banget. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya dan ibu-ibu semua. Wa'alaikum minkum. Jazakillah khair Ustazah udah menyampaikan materi. Materinya saya lumayan ini ya buat saya pribadi nih mind blowing gitu Ustazah. Ini seperti apa ya, rasanya beda gitu mendengarkan kisah-kisah istri-istri Rasulullah pada saat sebelum menikah dan sudah menikah gitu. Jadi tuh ini buat saya kayak gitu ya, karena selama ini kan mikirnya yang kita tahu tuh saya pribadi ya, saya pribadi tuh paling sering dengar kan Aisyah gitu kan. Kemudian Aisyah tuh pencemburu gitu. Jadi saya sebagai perempuan merasa kayak oke, kita punya privilege untuk bisa cemburu gitu. Ya. Tapi ternyata setelah mendengar suaranya ketutup mikrofon. Oh ya. Nah, setelah mendengar kisah-kisah istri Rasulullah yang lain, jadi saya sendiri bisa menangkap hikmah dari cerita itu bahwa Rasulullah ini memang punya beliau mampu menenangkan hati perempuan, hati istrinya itu, terutama tadi di kisah Sofia ya, yang sepertinya di ospek sama senior-seniornya gitu ya. Tapi Masya Allah Rasulullah bisa menenangkan gitu ya, kembali mengangkat harga dirinya gitu ya, bahwa jangan gentar gitu. Nah ini saya kasih kesempatan buat ibu-ibu di sini, mbak-mbak yang mau bertanya, silahkan di unmute mic-nya. Kita masih ada waktu, insya Allah sampai 10 menit ke depan. Insya Allah, kalau ada mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Kak Bey. Ini kayaknya ada yang nulis di kolom chat juga, mungkin bisa sambil dibaca juga tuh Kak. Oh ya, saya tidak melihatnya. Oke nih ya. Oh ya, ini ada dari Mbak Rida. Maaf Ustazah, tolong dijelaskan lagi kebohongan yang disampaikan pembantu Sofia tadi. Kelewat dengar katanya Ustazah. Ya, jadi Sofia oleh pembantu Sofia sendiri gitu ya, datang ke Umar bin Khattab, lapor. Sofia itu masih memuliakan hari Sabtu loh, gitu, harinya kaum Yahudi. Sofia itu masih suka berkunjung loh ke kerabatnya orang-orang Yahudi.
Ya maksudnya takutnya mereka lagi menyusun strategi kayak atau apa gitu. Cuman itu saja bukan cuman ya, itu sesuatu sekali gitu. Masih ternyata masih belum dipercaya gitu, masih diragukan nih gitu status beliau sebagai seorang muslimah. Dan Umar pun cek and recheck langsung menanyakan ke Sofia tentang hal itu, apakah betul engkau masih memuliakan hari Sabtu? Kata Sofia, sejak Allah menggantikannya dengan hari Jumat, saya tidak lagi memuliakan hari, tidak lagi sabatan gitu ya, tidak lagi, kalau kita Jumatan mereka sabatan, tidak lagi sabatan. Terus apakah engkau masih suka mengunjungi kerabatmu orang-orang Yahudi? Oh iya gitu, memang masih suka mengunjungi orang-orang Yahudi, kerabat saya orang Yahudi, karena saya masih mau bersilaturahim dengan mereka, dan itu emang dalam Islam boleh ya, kita bersilaturahim dengan kerabat kita yang beragama lain. Ya karena memang kita diperintahkan untuk itu. Adapun kalau misalnya dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk lainnya, itu kan tidak boleh. Harus tetap apapun, baik ibu kita, siapapun gitu, mereka masih berhak atas silaturahim dari kita, dikasih hadiah boleh, di apa-apa saja boleh gitu. Makanan mereka halal bagi kita, makanan kita halal bagi mereka. Ada batasan-batasan sebagai seorang muslimah bagaimana berinteraksi dengan kerabat non-muslim, itu saya yakin ibu-ibu sudah tahu. Nah, itu jawabannya Sofia, dan Sofia langsung menegur pembantunya tersebut. Mengapa kamu mengadakan kebohongan itu kepada Umar gitu, kata pembantunya, setan itu mah gitu, setan yang membisiki saya untuk melakukan hal tersebut. Saya hilaf lah gitu. Tapi dibalas oleh Sofia dengan tidak menghukumnya, tapi justru dimerdekakan. Gitu. Luar biasa. Itu Mbak Rida. Ya, jazakallah Ustazah. Ini Mbak Rida, apa ada tanggapan lagi atau sudah cukup jelas? Alhamdulillah sudah jelas, Ustazah. Terima kasih. Satu lagi boleh nggak ya? Boleh, silakan Mbak Rida. Ya, jadi ini saya mau menanyakan lagi aja, mungkin ya sayanya yang masih kurang jelas ya. Jadi kalau tadi dibilang karena Sofia ini selalu jadi bahan pembicaraan gitu karena dia keturunan Yahudi itu tadi. Jadi sebenarnya Rasulullah juga bilang ke Sofia kalau katakanlah bahwa beliau itu tuh harusnya bangga lah gitu ya, dia tuh bapaknya Nabi Harun gitu ya tadi ya, seperti itu. Nah sebenarnya kalau dibilang keturunan Yahudi, jadi berarti Nabi Harun, Nabi Musa itu sebenarnya dulu tuh agamanya tuh Yahudi gitu saja, atau yang saya tahu yang namanya Islam itu kan dari Nabi Adam tuh sudah agama Islam gitu ya. Yang Yahudi itu istilah terminologi agama Yahudi itu saja. Apakah agama yang dibawa Nabi Musa atau bagaimana gitu? Ya, secara akidah sama kita dengan seluruh nabi gitu, bahwa tauhid adalah syiar mereka gitu, misi pertama yang dibawa oleh para nabi tersebut. Terminologi Yahudi dan Nasrani itu kan mereka yang menamakan agama mereka, dan kalau Yahudi itu dinisbahkan ke keturunan Yahuda. Nah, dinisbahkan akhirnya Yahudi. Israel juga begitu, Bani Israel, maksudnya Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Jadi saya sendiri gitu ya, dari kalau pertanyaannya apakah mereka Yahudi, jadi Yahudi itu adalah terminologi setelah Nabi Musa, bukan Nabi Musa tidak menamakan mereka Yahudi, bahkan Isa alaihissalam juga tidak menamakan bahwa beliau adalah Nasrani, tidak, tapi Muslim yang berserah diri pada Allah, tidak menyekutukan Allah dan sebagainya. Itu jadi kalau pertanyaannya adalah apakah mereka Yahudi, ya tidak gitu, karena satu bahwa risalahnya sama dengan Muhammad SAW. Sama sebagai pembelaan Allah terhadap Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifah muslimah gitu. Itu kok tiba-tiba banyak raisan menjelang akhir. Iya, segini menarik kayaknya. Ya, 5.30 ya. Iya, disimpan. Tadi yang pertama kali raisan itu ada Anissa. Ya, Anissa silakan kalau bisa disebutkan nama kotanya supaya saya juga bisa tahu, jadi pengurus bisa tahu. Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Aham. Oh ya. Oh ya. Hai. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Iya, menarik banget. Alhamdulillah ini materinya, dan
emang masih relevan gitu Ustazah untuk kami juga yang di sini, karena kan kami mungkin dihadapkan dengan orang-orang yang beragama yang beda, terus konvertir gitu, jadi kembali masuk Islam seperti dalam case-nya Sofia ini gitu Ustazah. Namun mungkin masih bagi sebagian teman-teman gitu ada juga yang mengalami bahwa suaminya yang konvertir gitu, bukan istrinya, karena kan kita juga di kalangan muslimah gitu ya Ustazah. Nah untuk kami gitu mungkin yang nanti misalkan atau yang sedang mempunyai suami konvertir itu, lalu dihadapkan dengan pilihan seperti Sofia yang harus berkunjung ke keluarganya dan lain sebagainya, itu bagaimana gitu Ustazah untuk menyikapinya gitu, sedangkan kan kami juga harus tunduk pada suami dan lain-lain begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah tadi Anissa kayaknya kelewat gitu, apakah sikap istri-istri Rasulullah itu masih tetap begitu sampai setelah Sofia meninggal gitu, maksudnya yang memandang Sofia dengan sebelah mata gitu, yang memandang Sofia dia masih Yahudi dan bagaimananya gitu. Karena Anissa pun punya teman di sini gitu, dia Islam dari lahir dan dia agak sedikit mempertanyakan itu juga kepada orang-orang yang telah convert gitu loh Ustazah. Apakah mereka benar-benar tulus, terus dia kan pernah berencana mau ngebom masjid kami gitu, apakah dia bisa dipercaya dan lain-lain kayak gitu. Sebagai Anissa yang mendengar itu sikapnya harus seperti apa itu Ustazah? Jazakumullah khairan. Yang pertanyaan pertama itu berarti kalau ya, kalau Anissa, kalau sudah berencana kayaknya ini. Nah kalau soal berkunjung itu tetap ya, itu bagian dakwah dari kita dan memang sudah perintah bahwa kita harus menyambung rahim. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan kekerabatan. Jadi kalau kita semua orang nih, kalau semuanya memperhatikan kerabat mereka, nggak harus kita membantu yang jauh. Kalau semua orang memperhatikan kekerabatan masing-masing, gitu. Jadi nggak usah MLM-an lah gitu. Jadi yang kerabat masing-masing aja gitu diperhatikan, udah selesai. Tapi kan nggak demikian. Maka sampai hari ini gitu, meskipun komunikasi gampang, tapi tidak semudah itu juga gitu kita berkomunikasi dengan orang-orang yang harusnya kita sambung kekerabatannya. Jadi wajib sekali bagi mereka. Apalagi kalau sudah tidak ada bahkan kalaupun ada permusuhan gitu, bagaimana kita menjadi katalisator perdamaian gitu. Saya ngelihat video-videonya Ustadz Felix, yang keluarga-keluarga campurannya Ustadz Felix, terus juga yang artis misalnya Roger Danuarta dan Cut Meriska. Kemarin kan Gongsi Facayan, mereka nggak langsung anti gitu. Saya justru hormat di situ gitu ya, bagaimana mereka tetap menghormati tanpa harus ikut dengan ritualnya, tapi berkunjung pada saat mereka merayakan hal tersebut gitu ya ikut makan-makan aja gitu, ikut makan-makan karena mereka lagi senang, kita ikutnya, itu setidaknya menjadi jalan untuk ta'liful qulub, untuk pendekatan hati. Jadi silaturahimnya itu wajib, tidak boleh memutuskan rahim apapun kondisinya. Terus yang kedua tadi tentang yang converted gitu ya, apakah mereka bisa dipercaya? Ada sebuah kaidah usul fiqh, nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita itu menilai sesuatu dari yang lahir, yang terlihat. Adapun hal yang di dalam itu hanya Allah yang tahu dan kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya percayalah sebagaimana kita terlihat bahwa dia bagus kok Islamnya, dia mempraktekkan kok keimanannya, dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan sebagainya. Kita menilai dari situ saja. Di luar dari itu ya sudah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah dalam sejarah Indonesia pun ada Snokhogronya yang pura-pura Islam demi masuk ke komunitas muslim, bahkan dia sampai berhaji ke Mekah dan sebagainya demi melihat langsung Mekah itu seperti apa, dan dia menulis dari situ penelitiannya dan kasih kalau penelitian itu dari manfaat penelitian itu, 1 begini, 2 begini, 3 bagaimana berhadapan dengan orang muslim, dan masih dipakai loh untuk menghadapi orang-orang timur, orang-orang muslim timur. Dan kalau dalam Islam itu justru bukan mu'alaf yang patut dicurigai ya, tapi yang murtad.
yang murtad yang balik lagi. Jadi Islam, murtad, balik lagi. Kalau dalam fikih kehilafahan, mereka tidak boleh diberi jabatan penting dalam kehilafahan. Jadi jangan dikasih, ya tetap diterima kembali, tapi tidak boleh dikasih jabatan-jabatan yang berkaitan dengan keselamatan orang-orang Muslim. Dan itu terjadi di masa Umar. Hukum tersebut. Jadi kayak ijma'nya gitu ya, MUI di masa itu. Itu mungkin jadi tetap bisa kita hanya bisa menilai apa yang dia lakukan. Memang ukuran-ukurannya adalah ibadah yang dia lakukan. Karena ada satu lagi, ada 2 menit, Mbak Wiwi. Ini ada satu lagi, ada Mbak Wiwi. Silahkan Mbak Wiwi, mohon disebut nama dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Wiwi dari Finland. Wow. Menarik sekali dan terima kasih waktunya untuk diberikan untuk saya untuk bertanya. Saya senang sekali ini mendengar histori-histori ini ya. Cuman yang pas saya berpikir tuh gimana kan kalau di Finland ini kan yang tadi Ustazah bilang itu kan di sini minimal ya Muslim dan kebudayaan semuanya juga beda kan. Nah aku tuh kadang-kadang suami aku kan mualaf, jadi kadang-kadang aku susah gitu menyesuaikan. Kita udah belajar nih ya mengenai bagaimana kita sebagai istri, sebagai Muslim ya, istri yang Muslim gitu ya, insya Allah. Terus kita mau menyesuaikan untuk yang istri-istri Rasul, kadang-kadang susah. Ini bener nggak sih gitu. Terus kalau di sini kan kalau istri itu di sini kan equal. Jadi kalau kita misalnya untuk menentukan keputusan atau apa kan kita kadang-kadang juga berdebat ya. Kalau misalnya kalau ini kita tidak setuju dan dia juga di sini kan perempuan itu dihargai sekali jawabannya atau pendapatnya gitu. Nah kalau di kita kan kadang-kadang beda ya gitu. Maksudnya di Indonesia tergantung sih ya. Kebanyakan laki-laki 100% kan ambil keputusan gitu aja. Misalnya Ustazah bisa kasih pendapat atau kasih itu ilmunya untuk itu. Susah sekali saya untuk bertanya atau karena mereka yang di sini kan kita orang Indonesia tidak banyak, jadi sebagian yang datang dari Indonesia itu sudah berjilbab, sudah tahu agama. Jadi saya suka heran juga kan suaminya orang Indonesia juga. Jadi saya suka heran juga gitu, dia nggak keluar, nggak bersosialisasi, tidak gitu. Jadi kayak dia menutup gitu. Terus dia patuh sekali sama suami. Jadi kadang-kadang saya melihat wajahnya tuh kasihan gitu. Mungkin dia happy ya, saya nggak tahu, cuman wajahnya aja. Tapi gitu. Jadi bingung aku bilang. Ya, gitu aja. Makasih terlalu banyak. Ya, berarti pertanyaannya adalah ketaatan, definisi ketaatan ya. Ketaatan itu seperti apa sih gitu. Kalau waktu itu ikutan dari pas Ummu Salamah gitu, sengaja kita dapat jawaban bahwa ketaatan itu di kita tuh bukan hubungan kita dengan suami itu bukan hubungan majikan dan pembantu, hubungan pimpinan dan karyawan. Apapun keputusan pemimpin yang karyawan diam saja tinggal lakukan, oh tidak gitu. Betapa riuhnya rumah tangga Rasulullah SAW gitu. Betapa mereka juga punya terutama Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu sering diajak diskusi oleh Rasulullah SAW dalam hal-hal yang beliau hadapi, tantangan dakwah yang beliau hadapi. Jadi kalau ketaatannya itu misalnya apa ya, saya sendiri dengan suami kita equal kata siapa kita tidak equal gitu, dalam kedudukan kita sama. Protes bahwa merasa tidak disejajarkan dengan laki-laki itu protes yang sudah lama terjadi gitu, dan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu kita bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi salah kalau mengukur ketaatan itu semua yes, nggak boleh no, itu tidak. Jadi tetap harus dilihat, tetap ada mekanisme musyawarah, tetap ada mekanisme pengambilan keputusan bersama. Nanti pemimpin, kalau misalnya semuanya ntar kekeh dan tidak ada keputusan, nah disitulah pemimpin yang harus memutuskan gitu.
saya jadi teringat rumah tangga istri seorang teman gitu yang dia tuh pengen banget suaminya itu bisa mengambil keputusan gitu, karena selama ini yang terjadi justru suaminya tuh selalu gini, terserah Umi lah gitu. Jadi udah fitrah gitu ya, ternyata fitrah perempuan itu pengen dipimpin loh. Saya itu pengen dia sekali-kali diam gitu, coba ini suami saya mau ngapain ini pas ada masalah gini, jadi dia pengen gitu, tapi akhirnya Umi gimana ini, itu saking gemes gitu, gimana ya caranya biar suami saya tuh bisa mengambil keputusan. Jadi ya mungkin waktu itu ibu mengandung dan cara mendidiknya seperti apa, jadi tapi adalah fitrahnya bahwa kita itu emang makhluk yang butuh untuk dipimpin, tapi bukan berarti kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang otoriter, yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya kalau udah pengalaman rumah tangga saya, jadi semuanya ini balik lagi ke masing-masing ya, laki-laki cara memandang kelelakian dia, memandang Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, qawwam atau pemimpin atas perempuan, itu seperti apa? Apakah pemimpin otoriter itu dia bisa menerjemahkan masih biasanya dari pengalaman rumah tangga orang tua dan pengalaman ngajinya, pengalaman bagaimana dia mengkaji Islam dan sebagainya. Jadi kalau yang di saya biasanya suami saya tetap untuk putusan apa, apalagi berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan bahkan kesehatan saya pas waktu itu pernah di rumah sakit, Pak ini udah Bapak aja, biasanya juga suaminya aja yang tinggal tanda tangan. Enggak, saya tetap mau dengar dulu pendapat istri saya, baru nanti saya putuskan saya tanda tangan atau tidak. Padahal si perawatnya katanya udah gemes gitu, udah tinggal tanda tangan apa susah aja sih gitu. Jadi tetap equal di depan ilmu, tetap equal di depan pandangan-pandangan. Tapi nanti soal keputusan itu tetap kan melalui mekanisme musyawarah. Musyawarah itu belum tentu keputusan si A atau si B. Itu kan terlihat dari situ. Kenapa berpendapat ini? Kenapa berpendapat ini? Kalau ini nanti begini itu. Jadi nanti habis itu terjadilah keputusan yang bersama, kita putuskan yang ini. Harusnya melalui seperti itu gitu ya. Bukan yang dipahami bahwa ketaatan itu kiri buka baju masak ini ya, tidak seperti itu juga. Kalau lihat rumah tangga Rasul, jauh dari yang seperti itu. Bahkan beliau memasak, bahkan beliau menjahit, kadang dibully sama istri-istrinya. Enggak berdosa ya kalau suami misalnya dia membantu ngurus anak juga, karena tidak. Gitu. Terus dia masak juga, dia cuci baju juga gitu. Gak ada dalam fikih tertulis istri harus masak, istri harus cuci piring, istri harus gantiin pampers. Enggak ya. Aku merasa dosa banget gini ya, kalau udah pulang kerja kan capek nih gitu, lihat suami rajin sekali. Aduh, ini istri macam apa gitu. Itu lebih ke timur sih, budaya ketimuran, bukan Islam gitu sih sebenarnya. Ya udah, alhamdulillah. Makasih Ustazah, semoga sehat selalu ya. Saya jadi ingat, Waalaikumsalam. Jadi ingat teman-teman orang Arab, ini sebelum ditutup, sambil ditutup nanti ya. Dari teman-teman ingat orang Arab. Kalian capek nggak dulu pada pas curhat gitu ya, dulu pas di Weimar teh, capek nggak sih gitu? Mereka tuh ya meskipun sekolah gitu, udah kan kebetulan student semua suaminya, udah depan komputer nggak ngurusin anak, baca jurnal itu aja gitu. Padahal kita kan gini gitu. Suami kamu gimana? Suami saya masak, suami saya suami kamu masak, gitu kok bisa gitu. Ya bisa aja gitu. Gimana emang gimana dari ya kepemahaman seseorang gitu terhadap kekawamahan bahwa mereka diistimewakan oleh Allah sebagai pemimpin, tapi ya bukan begitu penerjemahannya. Itu yang memang menjadi kenapa akar feminisme itu banyak terjadi di negara Arab itu sampai hari ini. Ya emang karena kita tuh masih mending loh di Indonesia itu mending dengan kebudayaan timur itu, tapi kita masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai perempuan. Kalau di Arab nggak semua Arab ya, tapi masih terjadi di yang pedalaman itu praktek-praktek yang sebenarnya bukan Islami tapi mengatasnamakan karena Islam lahir di situ, jadi seolah-olah itu adalah bagian dari Islam. Padahal sudah ada distorsi banyak gitu. Itu saja, kali kepanjangan karena sudah ini saya harus melakukan hal yang lain, kewajiban di belakang sudah pada teriak. Walafu minkum, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah, ini tadi Mbak Wiwi akhirnya bebannya jadi berkurang rasanya Mbak Wiwi, jadi bisa share tugas di rumah ya. Alhamdulillah ya. Dengar tadi gitu ya. Tapi kalau yang mau melayani suami
suami jangan pegang apa-apa, itu semua aku gitu. Engkau duduk saja sebagai raja. Jangan, Boleh pingsan aja. nanti pingsan. Boleh Bukannya saja, sunnah silahkan. bukannya sunnah Ya. Rasul harus membantu pekerjaan Ya, istri. mangga, nggak usah saya selesai. Saya duluan Iya. ya, pamit. Ya, Maaf nih. Ya, mau maghrib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, nanti kita ada, insya Allah minggu depan kita masih ada, pekan depan kita masih ada 2-3 sesi lagi kayaknya dengan Ustazah Nono. Jadi info kajian berikutnya nanti kita sebarkan lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh kita lanjutkan pekan depan. Bukan, pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti saya juga nggak tahu nih jadwalnya kapan, tapi insya Allah di bulan Maret. Ya, itulah tadi kajian kita pada hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan ini sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran semuanya atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila tadi ada keterlambatan, mohon maaf. Untuk menutup kajian kali ini, tapi sebelumnya karena saya lihat di grup ini ada beberapa tayangan di luar dari Rurgebit. Saya mohon yang di Rurgebit saya mohon stay sebentar setelah nanti ditutup, karena saya sendiri dari KMR sendiri ada beberapa penyampaian internal yang perlu saya sampaikan gitu ya. Baiklah, mari kita menutup kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.